Mana guru tua yang mulia Gede Parma ini belum datang. Ya, Gede Tua sama kita punya dekan belum sampai. Iya. Assalamualaikum, Mantan Sabu. Pak Antun Sabu. Audionya belum connecting audio. Ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Gelap sekali videonya. Ya betul. ah, Aduh. ya, Pak Antun Sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, walaupun ini guru tua sama dekan kita belum hadir, tapi waktunya kayaknya sudah lewat 7 menit. Kita mulai saja. Ya, Pak Anton. Boleh Pak, boleh kita share screen aja langsung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah amma ba'du. Uh, kita telah bergabung kembali di online untuk kita punya mata pelajaran metode pemetaan dunia Islam. Mudah-mudahan sampaikan nanti menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai kuliah ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tanpa mempanjang waktu, marilah kita langsung kepada acara intinya, yaitu kuliah metode pemetaan dunia Islam yang akan disampaikan oleh guru kita Antun Sabu. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai mencoba memulai saya pemetaan dunia Islam. Nah, ini judul ini yang dikasihkan ke saya yang bisa selesaikan oleh Pak Guru Tua. Oke. Pak Guru Tua. Nah, lanjut Pak ya. Ya, silakan. Terus. Saya bisa kadang-kadang gambarnya juga bisa kelihatan Pak. Ya, udah kelihatan. Udah ya, oke. Terlanjut ya. Bentar ini belum maju ini. Ini agama-agama kita di dunia ini terbagi dua. Ada agama samawi dan ada agama non-samawi. Ini agama-agama di dunia. Saya lanjut ya. Agama samawi itu agama yang berasal dari yang Maha Kuasa, yang biasanya yang agama samawi ini ada kitab suci. Agama bumi, agama samawi ini ada agama Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ini ada di Al-Quran juga. Yahudi, itu perjanjian lama, agama Nasrani, Sabean, Islam, Islam agama kita. Yahudi ini buku kitab sucinya perjanjian lama, Nasrani itu Kristen perjanjian baru dan perjanjian lama, merupakan dua kitab suci yang disatukan. Sabean itu di Al-Quran ada di surat 22 ayat 17 dan agama Islam, agama Al-Quran kita. Kita kembali lagi tadi ke Yahudi. Perjanjian lama itu dibagi menjadi tiga. Apa namanya? Tiga kitab. Ada kitab Taurat, ada nabi-nabi, dan ada kitab hikmah. Sedangkan perjanjian baru itu merupakan kombinasi dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru sendiri dibagi dalam kitab-kitabnya Matius, Lukas,
Rasul. Ini ada cerita sendiri kisah para Rasul. Paulus segala masuk di sini. Gitu ya. Samawi. Agama non Samawi itu dia Mesopotamia itu Sumeria, Akadia, Assyria, Minawa dan Kaldin ini di Mesopotamia Irak ya, ada di sini di daerah Mesopotamia ini. Kemudian agama Majusi itu di Iran, Persia itu menyembah katanya antara Majusi dan ada satu ajaran Maniisme dulu, ajarannya menyembah api dan Yahudi. Kemudian agama ini semua saya masuk agama non Samawi. Hindu juga dibawa sebagai agama non Samawi. Ini pendetanya itu Brahma yang sebagai apa namanya pencipta. Jiwa ada perusak, ada tiga dewa itu. Kitab sucinya beda dan segala rupa itu dari sini. Nah, Mahabharata ada Mahabharata, Kayana, Ramayana, Yoga ini diperkirakan berdiri sejak abad 15 sebelum Masehi. Kasta-kasta Brahma ini terdiri dari pendeta biasanya berpakaian putih, satria biasanya berpakaian merah, kasta kasta kedua tertinggi yang tertinggi itu ada kasta Brahma, yang kedua tertinggi ada kesatria memakai pakaian merah. Di bawahnya ada kasta Waisa, petani. Itu biasanya berpakaian kuning dan di bawahnya lagi ada pakaian supra, kasta supra, pengrajin hitam ini. Kemudian ada paling bawah adalah kasta paria, itu penggali-penggali kubur. Masih di agama Samawi ini adalah agama Buddha yang dikembangkan oleh Siddhartha Gautama pada tahun 563 sebelum Masehi. Kitab sucinya Tripitaka. Dan juga ada Konghucu. Sebenarnya Konghucu ini bukan agama, tapi dia kepercayaan di Cina yang dikembangkan oleh Konfusius sebelum Masehi, tahun 500-an sebelum Masehi. Kitab sucinya dan Sisu. Konfusius itu pemeluk aliran Tao, menyembah arwah, Tuhan dan malaikat. Hari rayanya Imlek. Saya lanjut ya. Nah, ini masih sambungan dari agama non Samawi tadi. Ada agama Yunani, agama Romawi yang punya dewa sendiri, ada Jain, ada Taoisme, ada Shinto di Jepang, ada Sikh di India yang didirikan oleh Nanak Dewa. Di Afrika ada peradaban paling tuanya di lembah Sumenil. Di Amerika ada suku Indian Merah, ada suku bangsa Maya, Inka, Aztec, ini suku peradaban tertua di Amerika ini. Di Arab pra-Islam ada kaum Sabak, Samud, Madian, ini semua agama punya agama sendiri sebelum agama Islam ada. Di Eropa dan kemudian ada terakhir pendiri agama Sam. Ini masih di agama non Samawi. Ini masih penyebaran agama-agama ya. Nah ini yang merah-merah ini agama Samawi. Agama yang ada kitab sucinya, dan yang kuning ini agama non Samawi. Kita di sini di Indonesia semua termasuk agama Samawi, agama yang kitab suci karena kita kan Islam. Ya, agama yang ada kitab sucinya di sini. Nah, ini perbandingannya antara agama Samawi yang merah-merah ini, yang pink ini, merah-merah ini, dengan yang agama non Samawi di Islam. Kita lanjut ya. Nah, perkiraan penganut agama-agama tadi, agama-agama Samawi dan non Samawi tadi di dunia sampai 20 dari satu penelusuran itu yang terbanyak adalah agama Nasrani Kristen dengan kurang lebih 2,5 miliar penduduknya yang menganut agama Kristen. Itu populasinya kurang lebih 32% atau hampir 33% di dunia. Agama Islam nomor 2 kurang lebih 1,8 sekian miliar di dunia, kurang lebih 23%. Ateisme yang tidak beragama itu 1,2 miliar dari penduduk dunia, itu kurang lebih 15%.
Dia lebih besar dari agama Hindu. Agama Hindu 1,1%. 1,1 miliar, 14%. Agama Buddha 535 juta. Dan agama Konghucu itu sedikit lagi ini dengan di Cina ini. Dan yang lainnya itu kurang lebih 350 juta. Lanjut ya. Nah ini penyebaran yang tadi agama-agama di dunia, ini agama Nasrani yang biru-biru ini, yang ungu-ungu ini agama Islam yang hijau ini, termasuk kita di sini yang hijau. Kemudian yang abu-abu ini yang ateis, yang sekarang sedang berkembang pesat, sangat pesat malah. Ateis ini berkembang sangat pesat di Eropa. Lanjut ya. Nah ini komposisi agama-agama di dunia, ini Nasrani, ini Islam, ini yang lainnya. Ini yang paling besar ini Nasrani dan Islam. Yang paling besar ini. Dua besar ini. Lanjut ya. Nah, negara Islam di dunia, bentar saya klik dulu ini. Negara Islam di dunia yang paling banyak populasinya itu di Indonesia. Nomor satu di Indonesia itu ini ini di tahun 2000 tahun 2023 di apa namanya di Indonesia ini waktu itu masih 220 juta. Tahun 2023 tuh populasinya ada 277 juta, di mana penduduk muslimnya itu 87%. Tidak seluruhnya, ada 12, sekian persen beragama bukan muslim. Dan itu 12,7% dari seluruh muslim yang ada di dunia. Masih population. Kemudian Pakistan kurang lebih ada 200 juta muslimnya. Dia kurang lebih, tapi kalau Pakistan ini hampir 96% beragama Muslim. Dan dia 11% dari total dunia, total Islam di dunia. Kemudian di India juga banyak namanya Muslimnya, 195 juta lebih. Ini sensus pada waktu 2 diselenggarakan. Kemudian Bangladesh juga banyak. Kemudian Nigeria, Arab, Iran, Turki, Aljazair, Sudan, Irak, dan ini susunan kurang lebih populasi terbanyak dari negara-negara Islam di dunia. Bisa terlihat ini Pak atau terlalu kecil tulisannya enggak? Bisa kelihatan. Kelihatan ya? Kalau dikedekan lagi kayaknya. Ya, oke. Saya lanjutin. Ini kecilan. Ah. Ini udah besar ya? Oke. Perjalanan Eropa di Eropa ini yang menjadi sebuah masyarakat non Kristen kan, karena di sana kan dominansinya Kristen tuh. Tadi kita lihat di sini Kristen semua nih. Iya. Di sini ateis nih, ini ateis yang tidak beragama. Ini Nasrani semua ini, umat Nasrani ini sampai ke sini-sini. Kita balik lagi mundur ya. Perjalanan Eropa menjadi sebuah masyarakat non-Kristen tampaknya tak bisa dihindari dan akan berlangsung cepat. Demikian isi sebuah laporan terbaru dari peneliti di Inggris. Seperti hasil The Guardian, Rabu 21 bulan 3 tahun 2018. Jadi pendeta ini dia meneliti bahwa Eropa ini akan segera menjadi negara non-Kristen, tapi bukan juga Islam. Saya lanjut dulu ya. Laporan itu disusun oleh Stephen Bulifant, pakar teologi sosiologi agama di Universitas St. Mary London. Di Stephen Bulifant ini membuat semacam sensus begitu. Dia membuat buku, judulnya itu bertajuk Europe's Young Adults and Religion. Jadi anak-anak muda di Eropa dan agama.
Laporan tersebut menggunakan data survei sosial Eropa selama periode 2014 sampai 2016. Akhirnya Stephen ini berpendapat sebagai norma sudah hilang di Eropa ini. Dan mungkin akan hilang selamanya. Atau setidaknya dalam 100 tahun ke depan. Menurut Stephen kira-kira begitu. 100 tahun ke depan itu akan hilang agama Kristen di dalam studi itu ditemukan bahwa Republik Cekoslowakia, Ceko, merupakan negara yang paling tidak religius di Eropa. Di negeri itu, 91 muda mengaku tak memeluk agama apapun. Bayangkan di Eropa, di Cekoslowakia sudah 91% anak muda mengaku tak memiliki agama apapun, mereka ateis. Di Estonia, Swedia, dan Belanda, antara 70 sampai 80% orang muda menyebut diri mereka tak beragama. Di Hungaria, Perancis, Belgia, Denmark, Spanyol, Norwegia, dan Finlandia, lebih dari 50% orang muda mengaku tak beragama lagi. Jadi di sini sudah mulai payah ini, sudah mulai. Ini non beragama ini tadi surveinya tuh di daerah sini nih. Dia melakukan survei dan dia beranggapan di sini sudah tidak akan ada lagi daerah-daerah Kristen. 100 tahun ke depan sudah tidak ada lagi. Sudah dikuasai oleh orang-orang ateis. Dan orang-orang Kristen di sini mereka berbalik menjadi ateis, bukan masuk ke Islam. Tidak menyebar jadi tinggi, tapi ateis yang menyebar makin lama makin cepat. Saya lanjut dulu ya. Ini masih. Tolong diingatkan Pak Ustadz kalau waktu sudah mepet. Ya, silakan. Masih banyak waktunya. Masih banyak ya? Oke. Saya lanjut tadi ya. Dalam studi yang dilaksanakan oleh Stephen tadi, dalam studi itu ditemukan bahwa Republik sudah tadi ini ya, di orang-orang muda mengaku tak beragama lagi. Ini sudah tadi. Saya lanjut ya. Itu masalah agama di kita berbicara masalah agama non samawi, kita bicara masalah agama di dunia, masalah agama samawi dan agama non samawi. Ini yang tadi kita bahas. Kita tinggalkan masalah agama, sekarang kita kembali sini dulu. Ini tadi agama Islam paling. Nah, di sini dari negara Islam itu Islam nomor 2 tadi, dan negara Islam paling tinggi itu adalah di Indonesia, paling banyak populasinya. Paling banyak populasinya di Indonesia. Kurang lebih 87% di negara kita ini adalah Muslim. Nah, kita sorot saja lah. Kita bandingkan dengan, karena ini ada Muslim, ada non-Muslim. Non-Muslim ini kita anggap saja Kristen, karena yang paling banyak ini kan mereka. Kristen ini yang paling banyak. Kita nomor 2. Sekarang kita bandingkan kekuatan kita dengan kekuatan Nasrani ini. Yang sekarang menguasai Eropa, menguasai Amerika, menguasai Inggris, dan sebagainya. Apa betul mereka sesungguhnya patut menguasai? Atau seharusnya kita lebih tangguh, lebih kaya dari mereka? Nah, ini kita pelajari. Kita pelajari sesuai judul kita, metode kita coba pelajari ini. Yang tadi ya, sekarang kita lihat kekayaan alam bahan tambang di negara Muslim. Kita lihat dari sudut bahan tambangnya saja. Kita bandingkan dengan negara-negara Nasrani tadi. Apa mereka betul-betul menguasai teknologi ini? Apakah karena mereka memang kaya atau sebetulnya kita lebih kaya, negara-negara Muslim? Saya lanjut ya. Batu bara. Kita bicara masalah kekayaan tambang kan. Kita bicara masalah tambangnya saja lah, yang besar-besar aja. Batu bara kita nomor 2 di dunia.
Karena saya sorot saja Indonesia saja yang saya sorot Indonesia karena Indonesia negara populasi dengan terbanyak di dunia. Nah, batu bara di Indonesia tadi itu kita nomor dua terbanyak. Batu bara tuh kita nomor dua terbanyak di dunia. Nah, dipakai untuk apa saja batu bara itu? Dipakai untuk pembangkit listrik, terutama untuk pembangkit listrik. Jadi PLN ini hampir semuanya sekarang kita nyala lampu di rumah ini kita pakai aliran listrik ini semua dari batu bara ini. Batu bara yang membangkitkan listrik PLN sekarang ini didominasi oleh batu bara. Sekarang di dunia ini batu bara hampir ini, tapi memang pengotorannya cukup tinggi batu bara ini. Tapi sumber dayanya di Indonesia sangat-sangat luar biasa. Jangan dibandingkan negara-negara tadi, mereka tidak punya apa-apa sebetulnya. Lihat saja, pembangkit-pembangkit listrik di mana-mana di seluruh dunia itu memanfaatkan batu bara. Dan batu bara itu kita adalah produsen nomor dua di dunia, yang terbanyak di dunia. Nomor dua terbanyak di dunia batu bara. Nah, ini lokasi batu bara yang ada di Indonesia, tidak ada yang terbaik ini di Kalimantan sini. Sangat banyak. Tapi apakah ini termanfaatkan dengan baik? Walau alam. Tapi sumber dayanya sangat-sangat banyak. Batu bara ini sangat diperlukan karena yang tadi itu dia adalah untuk pembangkit, terutama untuk pembangkit listrik. Ini batu bara ini yang batu bara di Indonesia ini. Lokasi-lokasi batu bara di Indonesia ini yang hitam-hitam ini lokasi batu bara di Indonesia. Sangat-sangat banyak dan yang di sini yang di Kalimantan Timur sini lokasinya sangat-sangat bagus. Kalau refaktornya sangat tinggi. Bukan bagus lagi, sangat-sangat bagus. Batu bara kualitas nomor satu di dunia yang ada di sini. Kalimantan sini. Yang lain-lain hampir sama. Yang lain-lainnya hampir sama di mana-mana. Tapi yang di sini khusus di sini ya ini batu bara di Indonesia. Batu bara di negara kita, negara Muslim ini, yang tadi negara Muslim yang 87% ini. Kemudian masalah geotermal. Geotermal kalau tadi memanfaatkan batu bara, kalau geotermal ini memanfaatkan cairan yang ada dalam bumi ini bersih ini. Dia bersih, tidak membuat pengotoran seperti batu bara tadi. Ini sudah mulai dimanfaatkan ini pembangkit listrik tenaga geotermal. Ini pembangkit listrik di Amerika hampir semua sekarang sudah pakai geotermal. Nah, negara yang paling banyak memanfaatkan listrik tenaga panas bumi ini geotermal. Ini saya lansir dari Think Geoenergy per Januari 2023. Yang pertama yang paling banyak memanfaatkan geotermal ini adalah Amerika Serikat. Indonesia nomor 2, Filipina nomor 3, Selandia Baru nomor 4. Ini yang paling banyak memanfaatkan. Dan yang paling banyak sangat banyak pegunungan tidak mengalami 4 musim seperti di mereka, macam-macam. Tidak akan unggul mereka, tidak akan unggul. Kalau dari sudut yang ini tidak akan unggul. Saya lanjut dulu ya. Nikel ini sekarang sangat-sangat dibutuhkan oleh seluruh dunia. Kita adalah penghasil nikel nomor 1. Ya. Nikel ini sangat dibutuhkan terutama oleh industri-industri pesawat terbang, roket-roket, dan sebagainya ini sangat membutuhkan nikel. Tanpa nikel mereka nggak bisa produksi. Nah, nikelnya ini mereka minta dari kita, minta dari mana? Di kita banyak sekali di Sarawak, di Sulawesi. Kita stop aja produk impor nikel kita. Berhenti nih semua kegiatan-kegiatan mereka di sana, bikin pesawat pulang alik, bikin pesawat terbang segala rupa. Berhenti semua, begitu kita stop produksi kita. Hebat sekali.
seharusnya. Saya lanjut lagi ya, ini masalah nikel nih. Ini semua membutuhkan nikel ini. Ini pesawat-pesawat ini semua membutuhkan nikel. Karena nikel itu tahan terhadap korosi dan tahan terhadap panas. Nah, sekarang ada mobil listrik. Mobil listrik ini sekarang si bahan-bahan ininya kan dari nikel, dia punya apa namanya, dia punya pembangkit listriknya, apa semua dari nikel itu. Dia tidak akan bisa jalan kalau tanpa nikel ini. Mobil-mobil listrik segala rupa kalau tanpa nikel nggak ada jalan. Nikel itu untuk apa saja? Termasuk untuk peralatan-peralatan kedokteran, peralatan-peralatan dapur. Kalau Bapak lihat nikel, apa namanya? Kalau Bapak lihat seperti porselen-porselen tahan api, tahan tahan korosi itu segala rupa itu dari nikel semuanya. Sendok-sendok, garpu-garpu, pisau dan sebagainya itu semua dari nikel. Termasuk ini mobil-mobil listrik, pembangkit listriknya itu dari nikel. Kalau Bapak stop produksi nikel, berhenti, seharusnya hebat sekali. Seharusnya. Saya lanjut dulu ya. Nah, nikel di kita ada di mana? Nikel yang paling banyak itu ada di dunia. Di dunia itu kita nomor satu paling banyak. Itu ada di mana? Di sini, daerah-daerah Pemala sini, di Sulawesi. Daerah Sulawesi Tenggara, terutama Sulawesi Tenggara. Paling banyak di dunia nikel ini. Sekarang dengan pemerintahan yang baru, ada aturan untuk melarang ekspor nikel. Wah, itu hebat sekali. Bukan melarang, tapi membatasi. Dengan membatasi ekspor nikel tuh, kita punya kekuatan yang sangat hebat sebetulnya. Itu produksi-produksi negara-negara Nasrani tadi itu bisa berhenti itu. Kalau kita stop sama sekali dari sini ya. Saya lanjut dulu lah. Bisa berangan-angan lagi. Minyak bumi. Gimana tentang minyak bumi kita nih? Apakah kita punya minyak bumi? Hingga saat ini kurang lebih ada 40 ladang minyak super raksasa telah ditemukan di seluruh dunia. Ini minyak bumi ini. Cekungan paling besar itu adalah di Arab dan Iran, di Teluk Persia. Ada 2/3 dari ladang-ladang super, ladang-ladang minyak bumi di dunia itu ada di sana. Sisanya baru dibagi. Libya, Cina, Australia, Venezuela, Cina, Indonesia, dan Brasil. Sisanya. Ini negara Islam ini, Arab dan Iran itu menguasai hampir 2/3 dari ladang super raksasa minyak dunia saat ini. Negara Islam luar biasa ini. Di stop saja ini negara-negara di kapasitas ini produksinya ini. Ini dari negara-negara kita nih, negara-negara Islam ini. Stop saja, berhenti dia produksi minyak. Wah, berhenti semua kegiatan. Tapi ya, lanjut dulu lah. Emas. Apa yang terjadi dengan emas ini? Aduh, emas ini sangat kaya, ini sangat berharga ini emas ini. Katanya begitu. Punya negara dengan populasi terbanyak di dunia tadi. Ini negara-negara dengan populasi terbanyak di dunia tadi. Minyak bumi sudah, ini emas. Masih ada waktu, Pak Ustadz? Masih boleh ya? Assalamualaikum. Ini kelihatan Ustaz, ada suara saya sampai. Halo, 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 suara saya sampai nih. Tolong informasinya, Pak. Dan Anton udah didengar dengan baik. Ada suaranya sampai ya. Saya lanjut ya sedikit lagi ya. Ini mengenai emas. Emas di negara-negara Muslim. Nah, ini ada 10 negara, ada 10 negara-negara yang produksi emas terkuat di dunia. Yang pertama itu di Uzbekistan, di Nevada, Amerika, yang paling banyak emas. Indonesia juga ada nanti emas
Kita lanjut juga ya. Indonesia nomor 7 ini. Di sini di diproduksi produksi Grasberg ini Tembagapura ini. Diproduksi, kalau dari produksi Indonesia sekarang nomor 7 di sini, nomor 7 sini. Gold mine, tambang tambang emas kita nomor 7. Nomor satunya di Amerika, Nevada, nomor duanya Uzbekistan, nomor tiganya Rusia. Ini dari produksi tambang emas. Kalau dari cadangan, ini Nevada Gold ya, Nevada Gold. Nah, di paling atas. Ini Nevada. Nomor satu ini. Kalau dari cadangan, ini Nevada paling tinggi tadi ya. Ini gudang tambang terbesar. Indonesia nomor satu sebetulnya kalau cadangan kita yang paling besar. Amerika tuh kalah sama kita. Kita itu ada di Grasberg, itu di Tembagapura, yang diusahakan Freeport sekarang di Papua, Puncak Jaya. Grasberg terletak di Papua, Indonesia adalah tambang emas terbesar kedua, sebetulnya terbesar tambang emas, betul betul. Tambang emas kedua di dunia dengan cadangan terbesar, dengan catatan ini, dengan cadangan terbesar, tambang emas terbesar dengan cadangan terbesar nomor satu di dunia. Kalau cadangannya kita terbesar di dunia, tapi kalau dua di dunia, yang satu tadi si Amerika ini di Nevada Gold Mines ini. Nevada Gold Mines ini terletak di negara bagian Nevada, di Newmont. Dia produksi sekitar 94,2 juta ton emas. Dia dikenal sebagai Silver State karena perannya dalam Tembagapura di Freeport sekarang. Grasberg ini tidak hanya kaya akan emas, tapi juga tembaga. Tembaganya sangat tinggi. Menjadikannya salah satu tambang paling berharga di dunia. Lokasinya terpencil di pegunungan Papua. Memang lokasinya di atas, di atas gunung itu lokasinya. Tuh. Dan nanti kalau Bapak pakai kereta gantung, nanti dari bawah tuh Bapak akan ketemu penduduk asli yang memanah-manah Bapak dari bawah, dipanah-panah tapi nggak sampai-sampai. Penduduk asli. Kalau Bapak jatuh ke bawah, nah itu berkemakan Pak. Itu masih makan-makan manusia itu. Yang di bawah itu. Dulu, sekarang mah udah enggak. Mungkin sekarang udah lebih modern. Itu emas. Nah ini Tembagapura ini. Ini lokasinya Tembagapura di mana emas kita cari tadi. Ini lokasinya Tembagapura. Bapak datang ke sini mesti pakai helikopter atau pakai kereta gantung. Nggak ada jalan kaki. Kalau jalan kaki Bapak nggak akan sampai. Nggak akan sampai di ini sama penduduk asli. Oke. Nah ini tambang emas itu berbentuk kurang lebih seperti begini di Tembagapura itu. Membulat begini ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam. Dan ini adalah kendaraan-kendaraan raksasa yang dipakai untuk membawa emas dan tembaga tadi. Ini produksi negara Muslim ini sebetulnya. Lanjut lagi ya Pak ya. Ya, nah. Itu cuma Qatar dan Brunei. Nah, ini negara-negara Islam dan kita belum berkembang ya. Mudah-mudahan ditangani dengan lebih baik lah negara kita ini sebagai negara Islam terkuat dan terkaya di dunia. Nanti pada waktunya akan sampai mudah-mudahan dengan pengelolaan yang cukup baik. Insya Allah.
di end dulu, cukup dulu. Kita sambung lagi Pak. Sampai selesai dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau tanya jawab silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan para yang hadir untuk bertanya. Yang mulia Raja atau dekan kita, Tur Toyib, Romo Nuridin. Saya itu ya, kalau belum Profesor Master. Romo Alip mau duluan? Saya nggak berani kalau Romo Alip mau bicara duluan. Pak dekan kita. Kayaknya saya bisa duluan ya Pak Anton. Ya silakan Pak. Ya. Saya ikut aja. Mudah-mudahan bisa kejawab. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Yang Mulia Tengku Armijan juga ke materi kita pagi ini, Pak Anton Sabu, luar biasa. Saya sangat apresiasi dan terhempas gitu pada sebuah kesadaran yang mestinya kita bisa maju loh. Gitu. Seharusnya kita bisa sejahtera gitu, karena melihat apa yang disampaikan Pak Anton itu kita jadi malu. Kita orang kaya loh. Buat anak yatim aja mestinya kita nggak perlu mengemis-ngemis gitu untuk melihara anak yatim dan orang-orang terlantar ya Pak Anton ya, dengan kekayaan kita yang luar biasa. Tapi kalau saya seperti bermimpi. Pak Anton tahu di daerah saya itu adalah penghasil minyak bumi. Ada beberapa titik daerah Babelan, Tarumajaya di Kabupaten Bekasi Utara ini penghasil minyak bumi. Tapi lihat jalanan kami itu masih berantakan karena transformasi wilayah tidak diikuti dengan transformasi sumber daya manusianya gitu. Seismik Pertamina, studi kajian tentang sumber daya alam minyak di Kabupaten Bekasi itu sudah diketahui sejak zaman Belanda gitu. Belanda udah tahu betul daerah-daerah di tempat kita yang mengandung minyak bumi atau emas hitam kalau bahasa. Ya. Tapi yang terjadi di lapangan itu ya ini satu daerah terpencil, kemudian masuk pengeboran, masuklah orang-orang yang konsultan itu, mereka menjadi pekerja di sumur minyak itu, dan kemudian mereka melakukan aktivitas dan itu berpengaruh kemudian dengan banyak hal. Salah satunya adalah itu secara ekonomi mereka menjadi konsumen dari barang-barang yang ada di sekitar, ya beli makan, beli macam-macam buat kehidupan gitu. Nah, orang-orang ini kan juga kemudian menaikkan harga gitu. Nah, ketika naik harga itu untuk karyawan Pertamina, tapi buat masyarakat juga kan disamakan juga gitu. Nah, hadiran mereka akhirnya menimbulkan semacam peningkatan harga, tapi tidak dengan daya beli dari masyarakat setempat. Ini daya beli mereka gitu, tapi ukurannya adalah para karyawan Pertamina itu. Nah, itu dari ekonomi. Dari segi konservasi alam dan lingkungan, ketika ini daerah mangrove awalnya, kemudian diketahui di situ ada titik kilang minyak, maka Pertamina melakukan seismik dan pengeboran. Nah, ketika sampai ke sana itu kan harus membongkar lahan-lahan mangrove menjadi jalan untuk akses masuk ke titik pengeboran. Nah, ketika jalan masuk itu dibuat, maka
terbukalah itu hutan, jadi ada jalan masuk. Nah, ketika jalan masuk itu dibuat, maka orang-orang lain juga masuk gitu. Maka ya jadilah pembalakan mangrove-mangrove kita, jadi apa namanya, empang-empang gitu, tempat pemancingan dan hal-hal lain yang punya dampak jangka pendek untuk masyarakat kita juga gitu yang melakukan, atau orang-orang yang berduit dari kota. Jadi kehadiran SDA, sumber daya alam di Kabupaten Bekasi Utara ini akhirnya menjadi quote and quote kutukan gitu buat kita. Ini kan luar biasa paradoks, luar biasa aneh kita terjadi. Ya, belum lagi kemudian mereka, para Pertamina ini juga menyewa atau merekrut para preman, para mandor untuk menjadi security tempat mereka gitu, sehingga terbenam di memori orang-orang utara, wah kalau pengen enak nih kayak mandor gitu ya, yang gajinya 5 juta per bulan, dia harus jadi mandor gitu. Mereka merekrut para mandor-mandor itu yang sebenarnya ya tanda kutip mereka ada kriminal gitu untuk menjadi karyawan security mereka gitu. Nah ini uh, pendidikan yang sangat buruk buat masyarakat, karena bukan yang cerdas dan amanah gitu yang direkrut, tapi orang-orang yang punya otot, punya jagoan gitu di sini. Akhirnya muncullah banyak mandor-mandor yang gitu. Nah, pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri itu tidak mengantisipasi banyaknya pengeboran minyak itu dengan menyiapkan infrastruktur pendidikan. Terbukti misalnya tidak ada katakanlah SMK Migas atau apa namanya Akademi Migas gitu seperti di Cepu di sana. Ya walhasil kemudian orang-orang Kabupaten Bekasi Utara itu hanya menjadi penonton dari uh, sumber daya alam yang banyak dengan kekayaan alam kita gitu. Bisa dibayangkan Pak Anton, yang di atas itu ada petani yang nanam kangkung, di bawah motor melintasi tempat petani. Terputus. Bertani itu Terus Romo. Bertani itu mereka dapat duit 200-300, di bawah itu bisnisnya. Iya, sebuah ketidakadilan yang terjadi di daerah penghasil migas. Itu kira ya. Jadi singkat cerita, SDA di tempat kami itu akhirnya bukan menjadi berkah, tapi menjadi ajab atau bencana gitu. Ini kan dari kacamata kecil ini bisa menjadi sebuah gambaran gitu. Jangan-jangan yang di Papua juga terjadi seperti itu. Jangan-jangan di tempat lain yang ada batu baranya seperti itu. Di mana kerusakan lingkungan itu malah yang terjadi di lapangan ketika eksplorasi sumber daya alam. Nah inilah yang saya kira curhat pagi ini ke Pak Anton gitu ya. Saya juga bingung bagaimana sama-sama kita bisa buat apa-apa. nangis bareng ya. Iya, kita seperti menangis diri kita ini bersama-sama gitu. Dari saya sekian itu aja Pak Anton, mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton mungkin bisa ditanggapin. Yang mana nggak tahu tuh. Soalnya sebagai populasi ya, sebagai yang menghuni planet ini, penduduk Muslim ini, kalau agama Katolik sama Kristen sama aliran yang lain itu dipecah-pecah, kemungkinan yang Islam ini bisa nyundul atau setidak-tidaknya menghampiri jumlah dari yang paling banyak itu kan Katolik sama Protestan ya. Yang
lain kan kecil-kecil tuh, Ya, ya. seperti Anglikan, ya, Mormon, lebih dari 90%, ya. Ya. Lebih dari 90% tuh yang Sunni itu. Ya, persisnya 7, ya. Sampai 90% itu Sunni. Dan kita ini, maksud saya ini termasuk yang di situ, yang di Sunni itu. Ya. Mungkin dari Sunni itu saya termasuk yang yang di tengahnya. Jadi kalau sesama Sunni itu saya sebagai moderasinya, yang di tengah. Seperti tadi mengenai puasa mutih tadi ya. Itu kan banyak dilakukan oleh umat Islam yang di Indonesia yang penganut Sunni juga. Jadi untuk pemecahannya juga tidak sekedar didekati dari hukum syariat dalam arti Jadi kalau saya ditanya bagaimana hukumnya sahur dan buka puasa dengan serba putih, ya, pakai peci putih, pakai sorban putih, pakai sarung putih, pakai nasi yang warnanya putih, karena ada nasi juga yang merah sama hitam ya kan. Kemudian bagaimana makan singkong yang warnanya putih juga, tepung yang putih ya. Maka kalau saya ditanya seperti itu, jawabannya yang pertama adalah itu puasa, biasanya yang puasa mutih itu diikuti dengan namanya puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang berturut-turut, jadi nggak jelas bukanya, nggak jelas sahurnya, disambung, tidak disambung. Nah itu banyak sahabat yang melakukan itu karena dia ingin supaya puasanya itu sempurna seperti Nabi. Jadi dia melihat kepada cara Nabi berpuasa. Wisol, puasa yang tanpa buka, disambung. Kemudian kok jumlahnya makin banyak. Gitu loh. Maka kemudian Nabi mengatakan, sahabat, kalau namanya puasa itu ya sahur, kemudian buka. Sahurnya itu fajar, bukanya itu terbenam matahari. Nah, tapi kalau untuk aku memang beda. Kalau aku ini makannya diberi oleh Allah, langsung diberi oleh Allah. Jadi saya mau puasa berapa hari saja nggak ada persoalan. Cuma kan saya pemegang syariat. Oleh karena itu, aku harus katakan kepada kamu jangan ngikuti aku, gitu. Jadi buka aja. Ya. Nanti kalau nggak mau makan lagi nggak apa-apa, tapi jeda dulu, walaupun seteguk. Maka dengan dasar ini sebetulnya kembalikan kepada niat kita. Kalau niat kita itu makan yang serba putih itu mah nggak persoalan. Tapi kalau dikaitkan, kalau tidak makan yang putih-putih puasanya batal, atau niat yang bertentangan dengan syar'i, ya lebih baik jangan, karena tidak ada manfaatnya. Gitu loh. Tapi kalau kamu setelah seteguk air tadi kuat ya, nggak masalah. Karena memang itu berarti kamu belum lapar atau belum lapar betul, padahal namanya makan itu kan gue lapar. Nah, tiap orang itu berbeda. Kalau saya kalau sudah zuhur itu udah lapar itu.
ditahan-tahan sampai maghrib. Makanya saya nggak bisa bayangkan kalau puasa yang di belahan bumi utara atau bumi selatan itu. Mereka kalau dari ukuran kita kan itu puasa wisol juga. Bahkan ada sahabat yang penuh puasa setahun. Jadi nggak ada jeda sehari pun. Ini juga ditegur oleh Nabi. Boleh puasa setahun penuh kecuali 5 hari, ya kan? Apa 5 hari itu? Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha tambah Tasyrik. 3 hari, 5 hari. Boleh. Tidak puasa sehari. Yaitu dari 8 bersaudara saya yang bisa menjalani itu cuma kakak saya yang pertama. Puasa Daud itu. Yang lain tepar semua itu. Ya gitu. Karena pekerjaan banyak dilakukan di luar. Apalagi saya waktu mimpin perguruan tinggi itu 14 tahun saya nggak punya hari libur. Dari Ahad sampai Ahad lagi. Jadi bisa pagi saya ngajar di Parung Panjang, siang atau sore saya ngajar di Jonggol Cariu. Naik umum itu ya. Harus menempuh perjalanan yang panjang. Nah, itulah cara kita untuk bermoderasi dalam beragama, terutama menyangkut dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, ini ada yang meninggal, kemarin juga ada yang meninggal. Jadi namanya ini musim meninggal ini. Nah, saya ini kan udah lama sekali itu lupa dengan tahlil, kan begitu. Tetapi saya meniatkan tahlil itu adalah tahlil itu kan bacaan la ilaha illallah. Jadi saya tidak mempersoalkan jangan diharuskan. Ya makanya tetangga tahlilan ya saya nongol walaupun mungkin tidak genap 7 hari atau apa tapi nongol itu untuk menunjukkan bahwa saya ini menghormati mereka ya melaksanakan tahlil dengan cara menghitung hari. Hari pertama, kedua, ketiga itu istimewa. Lalu hari keempat, kelima, keenam. Nah, nanti ketujuh istimewa lagi, nanti ke-40 istimewa lagi. Nanti setahun istimewa lagi, haul. Kemudian 1000 hari itu dianggap Sufi kayak Imam Ghazali itu 1000 hari itulah betul-betul roh manusia itu sudah keluar dari lingkaran pertamanya yaitu lingkaran keluarga. Kegantian kalau tadinya ditahlilkan di rumah, biasanya di sini keluarga yang datang ke makom. Biasanya pada hari Jumat. Nah, ada juga yang Kamis malam hari. Nah, ini juga adalah Rasulullah juga melakukan itu. Mendatangi makom pagi. Jadi kalau ada orang yang melarang berziarah kubur, nah itu harus diperbetul. Perasaannya, hati nuraninya. Bagi dia sama saja datang ke kuburan atau tidak itu tidak ada perasaan apa-apa. Tapi bagi saya, bagi kita datang ke suatu makam itu sudah mendoakan di rumah. Itu adalah mendatangkan suatu keingatan kita akan maut itu ternyata lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Dan itu kemudian diperbolehkan oleh Nabi, yang penting niatnya diluruskan, tata caranya diluruskan. Kita mendoakan bukan untuk didoakan, mendoakan. Kenapa kok kita tidak minta didoakan kepada yang meninggal? Yang meninggal itu lebih sibuk dari orang hidup kok. Sibuk sekali orang yang meninggal itu. Apalagi kalau hartanya banyak dan sebagainya sehingga dihisap. Ingin menunjukkan gambaran bahwa pada peta dunia Islam itu paham-paham itu sangat banyak sekali dan bervariasi sekali, sehingga kita harus bijaksana ketika melihat data. Artinya makin banyak kita melihat data baik secara kualitatif maupun kuantitatif, itu berarti apa? Makin banyak kita harus makin tinggi, kita harus lebih bijaksana di dalam berinteraksi sosial. Kalau tidak nanti bisa menimbulkan
friksi-friksi, benturan-benturan yang tidak perlu. Makanya apa, di mass media itu, di medsos itu, saya banyak itu, tugas saya adalah itu, memberikan satu pencerahan yang semampu saya bisa supaya tidak saling menghujat, tapi kalau memang berbeda ya, kalau itu yakin dengan pendapatnya ya memberikan suatu pemahaman kepada yang berbeda, tolong maklumi bahwa kita berbeda. Agree to disagree. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Tapi kalau perbedaannya udah usul, memang saya kelihatannya yang paling saklek kalau sudah usul. Karena itu adalah menentukan keselamatan dan ketidakselamatan kita hidup di dunia dan hidup di. Jadi semangat untuk Ustadz Anton Sabu untuk menggali lebih jauh tentang pemetaan global dunia Islam ini, sehingga kita dimanapun di bumi kita dipijak, di situ langit dijunjung dengan tidak mengorbankan prinsip-prinsip kita sebagai yang sifatnya usul di dalam agama, sebagai suatu pokok-pokok ajaran di dalam agama. Maka kalau kita demikian, maka kehidupan intern umat Islam itu akan kondusif. Kita nggak usah terlalu jauh bicara kehidupan keberagaman atau keberagamaan secara lebih luas lagi. Dalam dunia Islam saja itu banyak sekali persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan. Di rumah sendiri belum dibersihkan, kita sudah ambisi untuk membersihkan rumah orang lain. Itu namanya apa? Dalam bahasa Jawanya ngoyoworo. Suatu yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya saya senang kalau secara pribadi saya berdiskusi misalnya sama Ustadz Anton Sabu. Kadang-kadang saya kirim SMS, itu maksudnya itu. Jadi jangan disalahpahami. Ini Mas Turtoyib mentang-mentang apa disebutnya apa? Romo. Romo itu yang ngasih kan guru tua. Saya menghargai dikasih sebutan Romo. Nah, betul ternyata. Romo itu sebutan dulu, zaman dulu saya ingat tuh. Zaman kakek-kakek saya itu kalau menyebutkan sepuh yang terhormat itu ya Romo. Lalu dipakai oleh orang-orang Kristen, orang-orang Katolik untuk menyebut para pendeta dan pemuka agama mereka dengan Romo. Enggak, itu adalah istilah sandangan yang diberikan oleh adat, oleh budaya, oleh tradisi ya, untuk menghormati orang yang perlu itu kan pertama kan karena umurnya. Memang umur itu harus dihormati. Makin tua makin dihormati. Yang muda menghormati yang tua. Yang duduk, yang berjalan menghormati yang duduk dengan mengucapkan salam. Demikian juga bertemu mengucapkan salam. Yang jahil, yang kurang ilmu itu menghormati yang berilmu. Nah, yang berilmu menyayangi kepada yang masih jahil supaya dia juga sama-sama pinter. Lalu kemudian yang kecil menghormati yang besar, atau yang muda menghormati yang tua. Itu loh. Sekarang kan udah jarang ini orang yang muda menghormati yang tua. Nah, yang tua yang sekarang harus dipaksa menghormati yang muda sekarang ini. Jadi kebo nyusu gudel. Kebo tahu kebo? Nyusu gudel. Gudel tahu nggak? Anak kebo. Jadi sekarang zamannya induk kebo itu menyusu kepada anaknya anak gudel. Mungkin itu sebagai satu penambahan wawasan. Masih ada kesempatan 5 kali lagi kita untuk berbincang-bincang dengan ini.
Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Anton Sabu dengan ilmunya yang merupakan hasanah yang tadinya tersembunyi, ada di lipatan-lipatan pikiran dan perasaan, sekarang diungkapkan. Dan saya minta untuk diungkapkan semuanya, yang manis maupun yang pahit, supaya kita bisa membedah secara lebih objektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Anton, masih ada ininya? Masih ada materi? Siap. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Mungkin Anton mau menambah. Barangkali ada yang mau ini, ada yang tanya jawab. Ya, yang ada mau bertanya? Romo Kim mungkin ya? Ini yang mulia raja nih. Ya. Mungkin Pak Anton pernah memetakan itu kekayaan dari negara-negara yang sebagian besar Muslim dibandingkan dengan non-Muslim. Saya pernah cuma dengar-dengar aja, katanya itu lebih kaya rayanya itu negara yang sebagian besarnya Muslim dibandingkan dengan negara yang non-Muslim. Secara secara kenyataannya itu negara yang non-Muslim itu lebih makmur, walaupun dia dia punya sumber daya alamnya itu kurang gitu. Ya. Pak Anton pernah. Ada tambahan yang lain, mungkin bisa kita tutup kuliah kita, Pak Dekan. Ya. Boleh kita tutup karena nggak ada lagi ini. Sudah. Yang kita ketiga nanti siapa? Yang ketiga? Ketiga nanti Ustadz ini ya, Pak Dr. Iswan, metode riset studi. Ya. Ya, disebarkan lagi, disebarkan ke grup-grup. Ya, sekarang ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ada sampai ke penghujung waktu. Marilah kita tutup. Pertama-tama ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Terutama yang mulia raja nih, yang mulia raja Rajini hadir. Pada yang hadir semua ucapkan terima kasih. Mari kita tutup kuliah online kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Anton Terima Sabu. kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu lagi di Waalaikumsalam. 10.30. Jam 10.30 nanti kita ketemu lagi dengan mata kuliah metode riset studi Islam yang akan dipandu